Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membuat video presentasi tentang batuan sedimen yang berada di Villa Ana. Ya. Pas di tikungan kedua samping rumah hijau. Masuk aja ke dalam dan ini lokasinya. Daerah sini vegetasinya itu ada pohon pisang sama tumbuhan singkong dan ilalang seperti putri malu dan lain-lain. Singkapan yang kita datangi ada di sebelah sana. Setelah kita menemukan singkapan, hal yang pertama kita lakukan adalah mencari koordinat menggunakan GPS, yaitu Global Positioning System. Hal yang pertama kita lakukan adalah tekan lama tombol power. Setelah itu tunggu beberapa detik. Nah, setelah tampilnya seperti ini, kita tekan quit. Lalu kita ke main menu, lalu kita mencari yang namanya itu satelit. Nah, seperti ini satelitnya. Dah. Seperti itu. Ukur strike depth kita memerlukan alat yaitu kompas geologi dan alat bantunya Berupa papan LJK. Nah, karena bidang perlapisannya ini tidak rata, jadi kita memerlukan alat bantu. Kita akan mengukur strike-nya terlebih dahulu. Kita akan menempelkan sisi is dan memasukkan nifo mata lembunya. Nah, sudah masuk. Dapat strike-nya 46 dan kita akan mengukur dip-nya. Untuk mengukur dip kita harus menempelkan sisi samping west. Nah, gini. Nah, kita memasukkan nifo tabung dengan menggerakkan tuas di belakang kompas ini. Kita masukkan. Nah, sudah masuk. Kita dapat dipnya 9. Ya, sekian gitulah mengukur strike dip di bidang perlapisan batu pasir. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengambil sampel. Untuk mengambil sampel tidak mesti memakai palu karena palu bukan bahan utama mengambil sampel. Bisa juga memakai benda yang lebih keras dari bahan galian tersebut, contohnya seperti batu. Let's go. Untuk naiknya harus hati-hati ya guys, Karena terlalu terjal. Terjal. ini dia sampelnya yang saya ambil. Jadi kita mengukur ketebalan dari suatu singkapan harus mengetahui top dan bottom. Topnya ada di atas sana. Sengaja kita ikat supaya gak ada yang megangin di atas. Terus bottomnya di bawah sini. Jadi ketebalan dari lapisan ini yaitu 3 meter 70 cm. Ya, jadi begitu ketebalan dari suatu singkapan di lokasi ini. Teman-teman, kami telah mengambil
batuan pasir ini. Dan bahan galian pasir ini terbentuk karena pengendapan, pemadatan selama berjuta-juta tahun yang lalu. Biasanya batu pasir ini terbentuk di daerah pantai, laut, dan sungai. Nah, dulunya daerah batu cermin ini kemungkinan adalah lautan yang bisa dibuktikan dengan fosil kerang yang saya temukan di Batu Gamping yang lokasinya tidak jauh dari sini. Batu pasir juga memiliki banyak sekali manfaat, yaitu untuk bahan bangunan, bahan dasar dari semen, membuat kaca dan dekoratif taman. Dan batu pasir juga sudah digunakan di seluruh dunia, yaitu untuk membangun masjid, rumah, gereja, kuil, dan bangunan lainnya. Apakah batu pasir memiliki potensial untuk ditambang, dan apa saja sih dampaknya jika tambang terus-menerus dilakukan? Batu pasir memiliki prospek bagi warga sekitar. Namun penambang harus dilakukan secara bijak agar tidak merusak lingkungan sekitar. Contohnya seperti tanah longsor atau merusak vegetasi dan lain-lain. Saatnya kita deskripsi batuan. Ini batu pasir itu termasuk batu sedimen, dan batu sedimen itu terdiri dari beberapa bagian: struktur, tekstur, bentuk butir, ukuran butir, pemilahan, kemas, porositas, terus matriks, fragmen, dan semen. Lalu di teks bagian struktur dari batuan ini seperti laminasi, karena bisa dilihat ada lapisan yang berbeda di sini, kayak garis-garis perlapisannya, warna hitam, warna putih, coklat. Terus untuk ukuran butirnya itu pasir sedang, karena di sini ada halusnya, ada kasarnya juga, kayak sedang lah. Habis itu bentuk butirnya untuk pasir sedang itu membundar tanggung. Lalu pemilahan atau keseragaman butir itu sedang, tidak sama, dan tidak ada yang sama, ada yang tidak. Lalu kemasnya itu bisa dibilang terbuka karena tidak terlalu seragam butirannya. Lalu porositas bisa dibuktikan dengan air, karena porositas itu adalah volume antar butir. Air dong, air. Nah, porositasnya itu sedang karena dia menyerapnya lambat, tidak terlalu lambat tapi menyerap. Lalu kita ke bagian matriks. Matriksnya di sini tidak ada ya. Lalu ke semen. Semen itu ada dua, silika, karbonat, dan karbonat. Kalau silika itu tidak berbuih, kalau karbonat itu berbuih. Kita tes dengan cairan HCl. Tidak berbuih ya, berarti semen dari batu pasir ini yaitu silika. Fragmen di batuan ini tidak ada, jadi segitu saja deskripsi batuan pasir ini. Berarti nama batuan dari jenis batuan pasir ini adalah batuan siliklastik. Setelah kami mengambil data koordinat di lapangan, kita akan masukkan data ke peta
dengan rumus plotting. Nah, untuk masukannya kita menggunakan UTM, Universal Transfer Mercator, yaitu meter is-nya 922 dan meter north-nya 995 2160. Nah, rumusnya itu koordinat yang dicari dikurang koordinat terendah dibagi koordinat tertinggi dikurang koordinat terendah dikali jarak. Jarak yaitu jarak dari koordinat tertinggi ke koordinat terendah ataupun sebaliknya. Koordinatnya dikurang 51. Koordinat rendahnya 900. Oh iya. 1 kurang 900 jaraknya 3,9. 2,2 dikali 2,2 sama dengan 22 per 100 dikali 2,2 sama dengan 100 sama dengan kali 2,2 0,4. 0, kenapkan aja jadi 0,5. Yang ini dikurang 995 200 dibagi 995 200 800. kurang 99 52 100 kali jaraknya tadi 2,2 sama dengan 60 per 100 dikali 2,2 jadi bagi terus kali 2,2 1,3 sama dengan 1,3. Lalu kita masukkan datanya ini ke dalam sini. Meter is-nya tadi yang 515,922. Jadi dari terendahnya 51900 ke 6000. Jadi di sini jaraknya 0,5. Jadi di sini. Dan di atasnya juga 0,5. Di sini. Nah, meter northnya 995 2100. Jadi di sini kita ambil 1,3 di sini Sampingnya juga. dan 1,3 di sini. Lalu kita garis lurus. Dan dari garis ini juga dan lokasi kita tadi berada di sini. Dan di sini kita akan memasukkan strike dipnya. Strike-nya adalah 46 dan dipnya 9. Nah, cara untuk masukkan strike-nya yaitu kita ratakan strike-nya 46. Cari 46. Strike 46 di sini. Kita garis lurus menggunakan penggaris.
garis terus panjang-panjang. Jika strike-nya ke arah sana, kita menggunakan kaidah tangan kiri, jadi dipnya ke arah bawah. Dan tulis strike-nya 46 derajat. Selesai. Sekian video penjelasan kami. Jika ada salah kata atau kurang penjelasan, kami mohon maaf. Dengan saya sendiri Abdul Aziz Rashid. Saya Muhammad Asbianto. Abdul Aziz. Saya Muhammad Abdias Setiawan. Kami dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.